Assalamualaikum anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Fatika di pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Nah, simak videonya hingga selesai ya. Komo telah lahir. Hari yang cerah di kebun kunang-kunang. Sebentar lagi ada anggota keluarga kebun yang baru. Hai anak-anak, kalian tentu sering menyaksikan tayangan seperti cerita berikut bukan? Cerita berdasarkan khayalan atau imajinasi disebut dengan cerita fiksi. Di pembelajaran semester 1, anak-anak sudah mempelajari tentang macam-macam cerita fiksi. Cerita mengenai binatang dengan tingkah laku manusia seperti contoh film ini disebut dengan fabel. Cerita fiksi adalah cerita khayalan atau imajinasi yang sengaja dikarang sebagai hiburan. Ciri-ciri cerita fiksi: cerita rekaan atau khayalan, menggunakan makna konotasi atau kiasan, memiliki pesan moral, menyasar emosi dan perasaan pembaca. Unsur-unsur yang terdapat dalam cerita fiksi: tema, tokoh, alur, latar, amanat atau pesan moral. Unsur-unsur cerita fiksi sudah kita pelajari di semester 1. Dan di pembelajaran kali ini kita akan mempelajari lebih jauh mengenai tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita fiksi. Tokoh adalah pemeran atau pelaku dalam cerita. Tokoh dapat berupa binatang atau manusia. Tokoh dalam cerita fiksi memiliki peran yang berbeda-beda. Berdasarkan perannya, tokoh dibedakan menjadi 2. Tokoh utama: tokoh yang selalu hadir dalam setiap cerita penentu. Tokoh ini memiliki peran penting dalam sebuah cerita. Tokoh pembantu atau figuran: tokoh yang mendukung jalannya cerita. Tokoh ini muncul sesekali dalam cerita untuk menghidupkan jalannya sebuah cerita. Berdasarkan karakternya, tokoh dibedakan menjadi 2. Tokoh protagonis: tokoh yang mendukung tokoh utama. Tokoh ini didambakan oleh pembaca karena memiliki sifat yang baik. Tokoh antagonis: tokoh yang menentang tokoh utama. Tokoh ini tidak didambakan karena sifatnya yang kurang baik atau jahat. Selain cerita fiksi berupa fabel atau binatang, di Indonesia yang kaya akan kepulauan ini juga memiliki keragaman cerita fiksi. Jenis-jenis cerita fiksi: sage atau saga. Sage adalah cerita masa lalu yang berkaitan dengan sejarah. Contoh-contoh sage misalnya cerita Lutung Kasarung, Ciung Wanara, Cindelaras, Sipitu, dan Misteri Gunung Berapi. Mite atau mitos: cerita yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap benda gaib yang dianggap benar-benar terjadi. Contohnya adalah cerita tentang Nyi Roro Kidul. Legenda: cerita mengenai asal-usul atau penamaan suatu tempat. Contohnya, asal-usul Candi Prambanan, Danau Toba, dan Malin Kundang. Cerita fiksi umumnya menggunakan bahasa kiasan atau perumpamaan. Kalimat perumpamaan disebut juga dengan kalimat konotasi. Kalimat konotasi adalah kata yang tidak memiliki arti sebenarnya dalam Kamus Bahasa Indonesia. Perhatikan 2 contoh berikut ini. Bu Guru memiliki 1 contoh bacaan yang dapat kalian pelajari unsur-unsur cerita.
tokoh-tokoh dan bagaimana karakter tokoh dalam cerita tersebut.